Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Polisi profesional dan simpatik. Setiap warga negara Indonesia pasti pernah paling sedikit sekali dalam hidupnya berurusan dengan polisi. Entah mengurus SIM, di-stop di jalan dalam rangka razia ketertiban lalu lintas, melapor saat mengalami tindak kejahatan, hingga persoalan sepele seperti meminta surat keterangan kehilangan dokumen karena lupa tempat menyimpannya. Beberapa dari pelapor atau bahkan bisa dibilang tidak sedikit yang mengalami kejadian tidak enak ketika melapor. Di era supremasi teknologi informasi saat ini, simbol pengalaman tidak menyenangkan berurusan dengan polisi itu menyebar dalam bentuk tagar di media sosial. Sebut saja yang belakangan meluas dari tagar percuma lapor polisi, 1 hari 1 oknum, sampai yang terbaru, no viral, no justice. Tujuan tagar-tagar tersebut sama, mengkritik jajaran Polri yang dinilai belum optimal menjalankan tugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sesungguhnya dari sisi kompetensi, kepolisian memiliki petugas-petugas yang sangat mumpuni dalam mengungkap kasus kejahatan. Terbukti ketika kasus-kasus yang viral di media sosial benar-benar mereka tangani, para pelaku kejahatan tertangkap dalam waktu yang tidak lama. Wajar bila kemudian muncul pertanyaan di masyarakat, kenapa baru setelah ramai diperbincangkan di media sosial, polisi baru bertindak? Haruskah semua kasus diviralkan dahulu untuk mendapatkan atensi dari kepolisian, kendati sebetulnya sudah dilaporkan sebelumnya? Peristiwa yang dialami korban perampokan seusai menarik uang tunai di ATM di Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, menguatkan pertanyaan tersebut. Perempuan yang menjadi korban itu sudah melaporkan perampokan yang dialaminya ke Polsek Pulau Gadung. Akan tetapi petugas polisi di Polsek malah menyalahkan korban dan menyuruhnya pulang. Persoalan ketidakprofesionalan polisi bukan hanya pada ketidakseriusan menindaklanjuti laporan, tetapi juga ketiadaan empati pada korban. Jangankan empati, simpati saja tidak ada. Yang menonjol justru sikap yang cenderung menyalahkan korban. Padahal bukan korban yang melakukan hal-hal melanggar hukum. Kritik yang menjadi hangat di media sosial bukan kritik yang asal tuduh. Tiap tagar mewakili sejumlah peristiwa yang menunjukkan kelalaian dan ketidakprofesionalan petugas kepolisian yang menangani. Peristiwa-peristiwa itu pun boleh jadi merupakan puncak gunung es, yakni masih banyak peristiwa serupa yang tidak terangkat. Itu sebabnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi tagar-tagar tersebut dengan serius, tidak berupaya membela institusi yang dipimpinnya. Kapolri bisa saja mengatakan masih banyak polisi yang profesional dan begitu banyak kasus yang telah ditangani dengan baik. Pembelaan seperti itu tidak dapat diterima karena memang begitu seharusnya polisi memenuhi kewajiban mereka dalam menjalankan tugas. Alih-alih membela institusinya, Kapolri memilih menegur jajarannya dan menginstruksikan agar menerima masukan masyarakat sekaligus mengevaluasi diri. Begitu seharusnya pucuk pimpinan kepolisian bersikap. Dari sikap itu pula muncul harapan publik akan perubahan wajah Polri menjadi profesional sekaligus simpatik di mata masyarakat. Tentu saja omongan saja belum cukup. Publik menantikan perubahan perilaku yang nyata dari jajaran kepolisian, mulai pusat hingga daerah pelosok. Mudah-mudahan akan tiba saatnya tiap korban kejahatan melapor ke polisi dengan keyakinan membuncah bahwa kasusnya akan terungkap. Bukan takut diabaikan, diperas, dicibir, apalagi dilecehkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Setiap warga negara Indonesia pasti pernah paling sedikit sekali dalam hidupnya berurusan dengan polisi. Entah mengurus SIM, di-stop di jalan dalam rangka razia ketertiban lalu lintas, melapor pada saat mengalami tindak kejahatan, hingga persoalan sepele seperti meminta surat keterangan kehilangan dokumen karena lupa tempat menyimpannya.
Beberapa dari pelapor atau bahkan bisa dibilang tidak sedikit yang mengalami kejadian yang tidak enak ketika melapor. Di era supremasi teknologi informasi pada saat ini, simbol pengalaman tidak menyenangkan berurusan dengan polisi itu menyebar dalam bentuk tagar di media sosial. Sebut saja yang belakangan meluas dari tagar percuma lapor polisi, hashtag 1 hari 1 oknum, sampai yang terbaru hashtag no viral, no justice. Tujuan tagar-tagar tersebut sama, mengkritik jajaran Polri yang dinilai belum optimal menjalankan tugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Selasa 21 Desember 2021 dengan tema Polisi Profesional dan Simpatik. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di NG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar juga bisa turut berpartisipasi dan berinteraktif dalam editorial Media Indonesia pada hari ini. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 583 99100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, apa kabar Bang Elman? Selamat pagi Bang Elman. Bung Egan, selamat pagi. Baik Bang Elman, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi mengenai banyaknya hashtag yang berbicara mengenai kinerja polisi, seperti biasa Bang Elman, kita akan bahas dulu beberapa informasi utama di harian kita pada hari ini, edisi Selasa 21 Desember 2021. Yang pertama ini berkaitan dengan kekerasan pada perempuan Bang Elman, di mana kemudian sejumlah lembaga melaporkan bahwa sudah kewalahan menghadapi banyaknya laporan kekerasan terhadap perempuan Bang. Ini kan artinya bahwa RUU TPKS kita itu semakin urgen untuk segera disahkan. Nah, ini bagaimana Bang Elman menyikapi mengenai keadaan seperti ini, tapi kemudian undang-undangnya itu belum disahkan. Bagaimana Bang Elman? Ya, memang kalau kita membaca berita pagi ini hati kita miris kan. Saya baca di sini tahun ini aja 4.500 pengaduan 4.500 kepada lembaga yang biasanya menerima pengaduan-pengaduan kekerasan seksual kan gitu kan. Nah, ini tentu hal yang sangat membuat kita risau gitu kan. Apa iya di negeri ini hukum tidak bisa lagi ditegakkan terhadap para pelaku kejahatan seksual ini kan gitu kan. Itu kan pertanyaannya kan. Kan mestinya kalau hukum itu bisa ditegakkan, ada penjaraan kan gitu kan. Nah, di sisi lain juga kita juga merasa aneh ketika DPR sepertinya ya tidak melihat ini menjadi hal yang serius, kejahatan seksual ini. Bahkan ketika desakan masyarakat segera bahas itu rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu, sampai paripurna akhir tahun ini, DPR belum meloloskan itu sebagai RUU inisiatif. Hanya karena masalah teknis katanya gitu kan. Jadi di sini saya melihat DPR tidak sensitif terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kejahatan seksual terhadap perempuan. Gitu. Ya, jadi menurut saya ya mungkin ya kita dorong lagi ya. Nggak ada jalan lain, karena itu kewenangan Dewan, ya kita dorong lagi. Mudah-mudahan pada awal tahun RUU ini sah menjadi RUU inisiatif DPR dan sah untuk dibahas. Ini kan baru menjadi usulan inisiatif, disahkan menjadi rancangan undang-undang. Jadi belum mensahkan menjadi undang-undang loh. Kita masih panjang berarti Bang ya? Oh, masih panjang ini. Nah, bisa juga. Oke, baik. Semoga kita harapkan tidak tertunda lagi ya Bang Elman ya, karena harapan kita begitu. Karena urgensinya sudah sedemikian tinggi. Kita ke halaman kedua Bang Elman. Ini berkaitan dengan BUMDes yang paling tidak didorong supaya kemudian bisa membantu usaha rakyat ya. Kalau dari tahun 2015, kalau kata Pak Jokowi mengatakan sudah ada 400,1 triliun yang diserahkan pemerintah pusat kepada desa, Bang Elman. Bang Elman, apakah memang BUMDes ini bisa menjadi jalan keluar yang efektif, paling tidak untuk membantu rakyat di pedesaan, Bang? Ya, ini kan sebetulnya ini kan masih bentuk harapan kan. Saya juga belum pernah
belum pernah membaca, mendengar ada contoh BUMDesa yang sukses gitu ya. Nah, mestinya ya supaya BUMDesa ini betul-betul bisa menjadi primadona ya. Memang sekarang pemerintah mestinya harus menciptakan dulu BUMDesa mana yang sudah sukses menjadi soko guru, katakanlah pengganti koperasi kan gitu kan di desa-desa itu kan. Karena saya lihat tidak mudah juga BUMDesa ini bersaing dengan badan-badan usaha yang sudah ada juga di pedesaan sekarang ini, yang kita lihat mematikan juga kedai-kedai kelontong-kelontong secara tradisional itu kan pada mati kan, karena ada badan usaha yang baru kan gitu kan. Kita tentu terbuka untuk semua badan usaha kan. Tapi mestinya ya kalau memang BUMDesa ini mau dijadikan kekuatan yang dahsyat di desa, ya memang harus betul-betul dikelola secara lebih profesional kan ya. Tidak bisa asal-asalan. Mungkin ya itu juga membuat kooperasi kita juga di desa kan tidak terlalu kita lihat belum bisa juga mengangkat kehidupan masyarakat kan itu. Baik, itu harapan kita bersama, Bang. Semoga kemudian usaha rakyat bisa terbantu. Kita ke halaman selanjutnya, Bang Elman, ke halaman keempat. Ini berkaitan dengan pemberantasan korupsi yang diminta oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, jangan hanya bersifat seremonial. Bang Elman, ini menyindir siapa, Bang Elman? Apakah memang selama ini pemberantasan korupsi kita terkesan hanya bersifat seremonial, Bang Elman? Ya, sebetulnya kan kita tentu sangat menghormati pernyataan Wakil Presiden ini kan. Tetapi kan pernyataan-pernyataan seperti ini sebetulnya ya buat kita ini kan sudah klise kan. Dari dulu juga pernyataan seperti ini kan selalu ditonjolkan. Ya, korupsi itu tidak bisa diberantas hanya dengan pernyataan seremonial kan gitu. Nah, memang menurut saya sih apa yang disampaikan Wapres ini kan sangat bagus. Kalau ini bisa dilaksanakan, ya mestinya korupsi bisa selesai kan gitu kan. Tetapi sekarang sebetulnya yang diperlukan oleh masyarakat adalah keteladanan. Keteladanan apa misalnya? Katakanlah misalnya jangan ada lagi misalnya menteri yang korupsi. Supaya para dirjennya, para direkturnya sampai ke eselon terbawah meniru kan gitu kan. Nah, jangan ada lagi katakanlah gubernur yang korupsi. Ya supaya kepala dinas, ya para camat, tidak ada yang korupsi kan gitu kan. Jangan ada lagi wali kota dan bupati dan seterusnya. Kalau para pemimpin-pemimpin ini memberi contoh, saya percaya itu akan ditiru oleh dari bawah. Tapi kalau para pemimpin ini juga memberi contoh yang tidak baik, ya di bawah juga akan meniru contoh yang tidak baik. Kenyataannya jadi, memang demikian loh. Ya? Kenyataannya memang seperti itu. Itu saya bilang. Jadi menurut saya sih, ya ajakan pernyataan Wapres ini sangat mulia. Yang mudah-mudahan para menteri, para dirjen, para gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh ASN mendengarkannya dan melaksanakannya. Oke, baik. Tidak kemudian menganggap sebagai angin lalu begitu ya. Baik, Bang, kita ke tema kita pada hari ini, polisi profesional dan simpatik. Bang Elman pernah memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan dengan polisi, Bang Elman? Ya, saya pikir hampir seluruh kita ini pastilah pernah mengalami yang tidak menyenangkan kan. Lepas daripada bobotnya kan gitu kan. Ya ketika kita ngurusin misalnya kan, ketika kita juga melakukan pelanggaran lalu lintas dan sebagainya. Pastilah sedikit banyak kita pasti. Sedikit banyak ada. Tapi kalau tagar-tagar yang bermunculan itu, Bang Elman, apakah memang tagar-tagar itu sudah bisa kita jadikan indikator yang akurat untuk melihat kinerja polisi selama ini, Bang Elman? Ya kalau saya bilang ya, Bung Egan ya, kalau dengan adanya tagar katakanlah percuma lapor polisi, ya itu, no viral
no justice itu kan, itu kan tidak muncul seketika. Itu juga berawal kan, berawal dari pengalaman buruk yang dirasakan oleh masyarakat selama ini kan. Bahkan dulu ya kalau zaman dulu kan sering juga ada anggapan kalau kita lapor kambing hilang, sapi pun bisa melayang. Ini lama banget ini. Lapor kambing hilang, sapi bisa melayang. Coba bayangin. Kan rugi dong kita kan. Ya kalau kita tahu bahwa sapi akan hilang, ngapain kita laporkan kambing? Kan ini. Nah, ketika sekarang muncul tagar percuma lapor polisi dan tagar no viral, no justice itu kan. Ini memang ya menurut saya ini sebuah kenyataan. Dan apapun namanya, walaupun ini buruk buat polisi, kan. Tapi tentu kita apresiasi lah. Kita apresiasi keterbukaan dari Kapolri yang mengakui bahwa ini ada. Ini kan bagus. Pengakuan seorang pemimpin terhadap perilaku instansinya, perilaku para anggotanya kan gitu kan. Tidak defensif begitu. Tidak defensif. Biasanya kan, wah ini kan oknum. Masih lebih banyak. Yang lebih baik. Anggota polisi yang bersih dan jujur. Banyak katanya gitu. Jadi begitu oknum katanya kan. Ya kalau satu sih oknum. Kalau dua oknum. Kalau 100. Kalau 1000. Gitu kan. Nah ini. Jadi sekali lagi tagar-tagar ini harus menjadi pekerjaan berat buat pemimpin Polri. Dan sekaligus kita apresiasi juga keterbukaan dan kejujuran Kapolri sekarang ini mengakui fakta ini gitu. Baik. Bang Elman, kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, polisi profesional dan simpatik. Polisi profesional dan simpatik. Setiap warga negara Indonesia pasti pernah paling sedikit sekali dalam hidupnya berurusan dengan polisi. Entah mengurus SIM, di-stop di jalan dalam rangka razia ketertiban lalu lintas, melapor saat mengalami tindak kejahatan, hingga persoalan sepele seperti meminta surat keterangan kehilangan dokumen karena lupa tempat menyimpannya. Beberapa dari pelapor atau bahkan bisa dibilang tidak sedikit yang mengalami kejadian tidak enak ketika melapor. Di era supremasi teknologi informasi saat ini, simbol pengalaman tidak menyenangkan berurusan dengan polisi itu menyebar dalam bentuk tagar di media sosial. Sebut saja yang belakangan meluas dari tagar percuma lapor polisi, 1 hari 1 oknum, sampai yang terbaru, no viral, no justice. Tujuan tagar-tagar tersebut sama, mengkritik jajaran Polri yang dinilai belum optimal menjalankan tugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sesungguhnya dari sisi kompetensi, kepolisian memiliki petugas-petugas yang sangat mumpuni dalam mengungkap kasus kejahatan. Terbukti ketika kasus-kasus yang viral di media sosial benar-benar mereka tangani, para pelaku kejahatan tertangkap dalam waktu yang tidak lama. Wajar bila kemudian muncul pertanyaan di masyarakat, kenapa baru setelah ramai diperbincangkan di media sosial, polisi baru bertindak? Haruskah semua kasus diviralkan dahulu untuk mendapatkan atensi dari kepolisian, kendati sebetulnya sudah dilaporkan sebelumnya? Peristiwa yang dialami korban perampokan seusai menarik uang tunai di ATM di Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, menguatkan pertanyaan tersebut. Perempuan yang menjadi korban itu sudah melaporkan perampokan yang dialaminya ke Polsek Pulau Gadung. Akan tetapi petugas polisi di Polsek malah menyalahkan korban dan menyuruhnya pulang. Persoalan ketidakprofesionalan polisi bukan hanya pada ketidakseriusan menindaklanjuti laporan, tetapi juga ketiadaan empati pada korban. Jangankan empati, simpati saja tidak ada. Yang menonjol justru sikap yang cenderung menyalahkan korban. Padahal bukan korban yang melakukan hal-hal melanggar hukum. Kritik yang menjadi hangat di media sosial bukan kritik yang asal tuduh.
Tiap tagar mewakili sejumlah peristiwa yang menunjukkan kelalaian dan ketidakprofesionalan petugas kepolisian yang menangani. Peristiwa-peristiwa itu pun boleh jadi merupakan puncak gunung es, yakni masih banyak peristiwa serupa yang tidak terangkat. Itu sebabnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi tagar-tagar tersebut dengan serius, tidak berupaya membela institusi yang dipimpinnya. Kapolri bisa saja mengatakan masih banyak polisi yang profesional dan begitu banyak kasus yang telah ditangani dengan baik. Pembelaan seperti itu tidak dapat diterima karena memang begitu seharusnya polisi memenuhi kewajiban mereka dalam menjalankan tugas. Alih-alih membela institusinya, Kapolri memilih menegur jajarannya dan menginstruksikan agar menerima masukan masyarakat sekaligus mengevaluasi diri. Begitu seharusnya pucuk pimpinan kepolisian bersikap. Dari sikap itu pula muncul harapan publik akan perubahan wajah Polri menjadi profesional sekaligus simpatik di mata masyarakat. Tentu saja omongan saja belum cukup. Publik menantikan perubahan perilaku yang nyata dari jajaran kepolisian, mulai pusat hingga daerah pelosok. Mudah-mudahan akan tiba saatnya tiap korban kejahatan melapor ke polisi dengan keyakinan membuncah bahwa kasusnya akan terungkap, bukan takut diabaikan, diperas, dicibir, apalagi dilecehkan. Bisa sampaikan pendapat Anda bisa kontak kami di nomor telepon interaktif di 021 583 99100. Kami akan kembali usai jeda berikut. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Di segmen ini kami telah terhubung dengan Kabag Penum Polri, Ahmad Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Baik, Pak Ramadan menyikapi mengenai banyaknya tagar yang kemudian menyinggung mengenai kinerja dari kepolisian, Pak Ramadan. Ini setelah kemudian Pak Kapolri mengakui dan meminta semua institusi Polri ini menyikapi dengan serius begitu tagar ini, actionnya yang ke depan yang kemudian dilakukan itu apa saja, Pak Ramadan? Pertama, Polri menanggapi hal tersebut dengan positif ya. Artinya memang setelah kita membuka diri untuk dikritik, direspon masyarakat, keluhan dan keinginan serta harapan-harapan masyarakat bisa tersalurkan. Pimpinan Polri telah menyampaikan instruksi kepada seluruh jajaran agar Polri senantiasa merespon dengan cepat laporan atau pengaduan masyarakat. Setelah diterima, anggota atau yang menerima laporan bisa memanage pengaduan dengan baik sehingga pengaduan dan laporan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti tentunya sesuai dengan keinginan dan harapan-harapan masyarakat. Demikian. Baik, Pak Ramadan, tapi dengan banyaknya oknum begitu ya yang mungkin membuat nama dari Polri ini tercoreng begitu. Cara kemudian dari pihak polisi untuk mencegah oknum ini, bahkan menindak oknum ini untuk bertindak supaya kemudian tagar-tagar itu tidak bermunculan, itu caranya bagaimana, Pak Ramadan? Program prioritas Kapolri di nomor 4, 15, dan 16 di mana transformasi di situ adalah transformasi pengawasan. Pertama, pengawasan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dalam melakukan tindakan. Kemudian yang nomor 14 adalah penguatan fungsi pengawasan itu sendiri, di mana di Polri ada divisi Propam dan inspektorat, dan yang ke-16 adalah pengawasan masyarakat. Ini pengawasan masyarakat termasuk di dalamnya adalah public complaint ya, yang diberikan kepada masyarakat kepada institusi Polri. Tentu tindak lanjutnya ketiga prioritas Kapolri ini kita harus laksanakan ya. Kalau kita melihat ya data pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dari tahun lalu sampai 2021 itu angkanya menurun. Baik pelanggaran disiplin, pelanggaran etik maupun pelanggaran pidana. Tapi mengapa
viral ataupun sesuatu pelanggaran tersebut semakin banyak ya. Tentu ini juga disebabkan karena Polri membuka diri untuk diberi masukan, untuk diberi kritik yang direspon oleh masyarakat. Dan itu kita tanggapi dengan senang ya. Artinya masyarakat menjadi sarana sosial kontrol dari tindakan Polri. Tentu ini sebagai bahan evaluasi, bahan untuk membenahi institusi Polri agar kedepannya bisa lebih baik dan lebih profesional. Demikian, Mas. Baik. Pak Ramadan, terakhir kalau dari hasil asesmen dari pihak Polri sendiri, kenapa kemudian oknum-oknum ini kok akhirnya bisa bertindak hal yang kemudian bisa kita anggap mencoreng nama baik dari polisi? Nah, ini dari sekian banyak, tentu selain pelanggaran, banyak juga anggota yang melakukan prestasi dan melakukan perbuatan yang baik. Namun karena oknum-oknum yang seperti ini tentunya akan menutupi prestasi-prestasi atau apapun yang dibuat oleh anggota Polri yang positif ya. Sehingga pimpinan Polri tidak akan pernah membiarkan perbuatan penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran oleh anggota. Termasuk atasannya yang melakukan pengawasan. Tentu tindakan tersebut berupa tindakan tegas terhadap perbuatan anggota yang melakukan pelanggaran. Bahkan tindakan sampai pemecatan atau PTDH kita akan lakukan. Demikian, Mas. Baik, Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Pak Ramadan. Bang Elman, sebelum kita jeda sedikit kita diskusi. Banyak yang mengatakan bahwa sebetulnya ini bukan hanya persoalan oknum saja, Bang Elman, menyikapi mengenai banyaknya kasus yang kemudian bisa katakan mencoreng nama baik polisi. Ini ada sistem atau mungkin kultur ya yang berada di dalam tubuh Polri yang mungkin membuat proses untuk kinerja profesional dan simpatik itu menjadi susah untuk dilakukan, Bang Elman. Bagaimana? Iya, kalau saya sih begini, sudah waktunya polisi tidak lagi melindungi misalnya dengan oknum ya. Rakyat tidak peduli mau oknum atau apa. Tapi ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polisi, masyarakat tidak menyatakan itu oknum. Polisi. Jadi walaupun polisi mengatakan itu oknum katanya kan. Kenapa enggak dibuka aja? Ya memang itu anggota polisi. Perkara ini bukan perbuatan semua anggota polisi, benar. Tapi jangan selalu berlindung di bawah oknum. Saya katakan tadi, kalau satu ya oknum. Kalau 100, masa oknum lagi? Kan gitu ya. Jadi memang ada anggapan memang itu sudah semacam kultur ya. Saya sih nggak percaya ini kultur sebetulnya kan. Kalau sudah kultur berbahaya. Kalau sudah kultur ya artinya kita nggak perlukan lagi polisi seperti sekarang kan gitu kan. Tapi ini sebetulnya adalah pembiaran di masa lalu kan. Yang hingga hari ini pun ya akibatnya yang kita rasakan sekarang ini. Makanya tadi seperti Pak Ramadan bilang, ini tagar-tagar ini kan dia bilang bahwa ini adalah karena apa? Karena keterbukaan polisi kan gitu kan. Bukan soal keterbukaan polisi. Adanya tagar ini bukan karena keterbukaan polisi, makanya orang berani, bukan. Karena masyarakat sudah enak. Masyarakat memandang tidak ada perubahan kan gitu kan. Perkara memang dia tadi Pak Ramadan kan bilang tren melakukan kesalahan itu berkurang kan. Masyarakat tidak melihat itu sebagai suatu prestasi. Sepanjang pelayanan publik itu masih buruk, itu yang akan diingat oleh masyarakat. Jadi bukan soal melakukan kesalahan itu angka statistik itu tidak identik dengan fakta yang terjadi. Oke, baik. Bang Elman, nanti kita akan dengarkan dulu bagaimana kemudian tanggapan dari penelpon. Kita harus jeda kembali, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut.
Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Di segmen ini kami akan mulai menerima telepon dari Anda. Pemirsa, yang pertama ada Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Herman. Ya. Pagi. Silakan Pak Ondo. Ya, dalam bidang tertentu sudah profesional seperti dalam penanganan teroris, tegas dan terukur. Masalah empati dan simpati tidak diperlukan dalam hal ini. Juga dalam perihal simpati, juga sudah simpati mereka dalam hal tertentu, yaitu dalam penanganan bencana, vaksinasi, dan lain-lain. Tapi jangan bangga kalau pelanggaran menurun. Banggalah bila profesionalismenya meningkat. Fakta menunjukkan ada oknum polisi, saya mengatakan oknum karena masih persentasinya kecil, yang jadi pelindung yang bayar. Ada oknum polisi yang macam-macam yang arogan. Jadi nama baik lembaganya sendiri dirusak. Saya apresiasi Kapolda DKI yang telah bertindak tegas dalam hal Pulau Gadung. Juga kepada Kapolri yang telah mengadakan perlombaan siap dikritik. Juga bersih-bersih akhir-akhir ini dan melakukan perombakan besar-besaran. Pesan saya atau saran, awas, jutaan netizen juga menjadi pengawas Anda, polisi-polisi yang arogan. Harus diminimais tagar-tagar dari netizen tersebut. Pelayanan masyarakat di Polsek Polres yang langsung berhadapan dengan masyarakat, hendaknya dibuat polwan yang ramah dan cantik. Juga sebaiknya mereka tidak berpakaian dinas, tapi berpakaian sipil, seperti customer service di bank. Maka bila begini, banyak orang yang tidak takut lagi melapor, bahkan sebaliknya gemar melapor. Bila ada hal-hal yang kurang baik, langsung ditindak tegas. Perhatikan juga kesejahteraan dan jam kerja mereka. Karena kalau terlalu lapar dan lelah, mereka bisa jadi emosi. Demikian, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ondo. Di belakangnya ada Pak Sugeng dari Bagan Si Api-Api Riau. Pak Sugeng, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk Metro dan seluruh Indonesia. Ya, salam sehat Pak Sugeng. Ya, silakan. saya melihat ini profesional polisi dan simpatik. Sangat menggelitik hati saya mendengar bahasa ini. Saya pesankan kepada Kapolri, ini bukan gunung es Pak Herman, tapi gunung sampah yang sangat busuk bisa meledak berbahaya. Dikarenakan itu saya sering berjalan dan melihat, mengayomi masyarakat, siap melayani masyarakat. Bahasa itu Kapolri kalau belum tuntas hal ini disampaikan masyarakat, tolong untuk dibuka saja, diturunkan itu slogan-slogan itu. Karena saya sangat mengalami dan sangat sedih sekali di kota yang kecil tingkat paling bawah. Kalau Bang Herman mengatakan kambing hilang, sapi yang harganya lebih besar, itu salah. Ini ayam yang hilang, sapi yang luar biasa hilang. Jadi masalah ini kami sudah mengalami. Jadi jangan bangga Kapolri mengatakan masih ada polisi-polisi yang baik. Itu tidak boleh dikatakan. Dikarenakan itu memang harus menjalankan. Jangan berbuat salah sekali-sekali, berbuat baik untuk seterusnya. Memang untuk berbuat baik itu sangat sulit. Tetapi kalau kepolisian serasa gampang, jangan ditekan bagian arus bawah dari Kapolda, Kapolres sampai Kapolsek. Jangan ditekan anggota-anggota di bawah. Artinya mungkin mengerti Bang Herman kalau ditekan itu. Jangan memberikan sesuatu setoran dan segalanya. Ini akibatnya di bagian bawah merajalela membuat sesuatu yang salah dilaksanakan, yang benar disalahkan. Saya mohon kepada Kapolri, bahasa-bahasa yang disampaikan itu polisi banyak masih baik. Masyarakat tahu, tetapi itu memang harus perbuatan polisi. Jangan tercela oknum dikatakan. Itu saya tidak senang. Memang oknum tapi berbaju dinas itu. Masyarakat jangan dikelabui hal-hal ini. Saya mengalami sendiri tentang hal ini, sangat pilu saya kalau melaporkan ke polisi. Baik. Jadi mohon, perubahan-perubahan itu betul terepis. Turunkan saja tuh slogan-slogan yang di Kapolres mengatakan mengayomi dan melayani masyarakat. Baik. Kalau masih ini perjalanan polisi. Baik, terima kasih Pak Sugeng dari Bagan Si Api-Api Riau. Di belakangnya ada Pak Sukiwi dari Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bung Herman, Horas. Ya Pak, Horas. Silakan Ya. Pak Sukiwi. Ya, hari ini kenapa selalu masyarakat masukkan ke dalam tagar-tagar yang muncul sekarang tentang ya oknum-oknum polisi yang melakukan hal-hal yang tidak baik.
Karena tadi apa yang dikatakan oleh Bung Herman betul, masyarakat udah nggak tahan. Ya, karena banyak masyarakat yang dia sudah korban, dilaporkan ke polisi, akhirnya di kantor polisi dikorbankan lagi. Jadi inilah yang menimbulkan terjadi tagar-tagar yang muncul. Ini sangat bagus. Sehingga masyarakat itu, karena masyarakat sekarang sudah tambah berani. Karena apa? Masyarakat sudah cerdas. Karena masyarakat tahu bahwa polisi itu wajib untuk, undang-undangnya ada, wajib untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Bukan mengkorbankan ataupun mencari kesalahan daripada masyarakat. Jadi, bagaimana polisi ini bisa profesional dan simpati. Nah, ini yang kita inginkan. Itu yang paling penting, intern di dalam institusi polisi ini masih ada masalah. Ya, institusi di dalam intern polisi ini masih ada masalah, yaitu pertama, waktu masuk polisi itu, tanya, umumnya kita dengar, mau masuk sebagai yang sapa maupun yang di akpol, kita sudah rahasia umum. Itu harus suap, harus bayar. Umumnya ya, itu udah rahasia umum, sekian akpol, sekian sapa. Kemudian setelah menjadi polisi, mau naik pangkat aja, mau ujian aja, banyak teman-teman kita, mereka yang ngeluh, ya harus, kalau nggak ada uang, berat untuk naik pangkat, berat untuk bisa sekolah. Ini juga masalah intern di dalam polisi ini. Kemudian tadi yang dikatakan oleh dari bagian si api-api itu, tekanan dari atas sampai bawah ini tekanan ini sangat memberatkan, sehingga polisi-polisi ini dia sudah habis banyak uang masuk polisi, dia berusaha macam mana untuk mencari uangnya kembali. Setelah uangnya sudah kembali, dia mau mencari kekayaan lagi. Kenapa? Dia lihat teman-teman polisinya, wah banyak yang kaya raya, udah kaya gitu, dia ingin cari kaya. Nah, akhirnya mereka itulah di belakang narkoba, melindungi bandar-bandar, di belakang judi, melindungi yang judi-judi, sehingga dapat uang masuk. Nah, disinilah masalahnya yang terjadi. Terima kasih, Maka Pak kita Jokowi. harapkan Presiden Jokowi harus tanya kepada prajurit polisi itu, apakah sudah ada nggak mengalami yang demikian. Kalau ini bisa ditegaskan, maka berhasillah polisi menjadi polisi yang profesional dan simpati. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukiwi. Dulu ada Pak John Veto dari Batam Kepri. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Selamat pagi, Bang Elman. Ya. Ini sangat bagus yang dibahas tadi. Ya. Saya sedih betul ya mendengar ada 3 karena saya lahir daripada anak polisi saya. Jadi bapak saya polisi tahun 70-an 60-an. Kalau diistilahkan bapak saya tuh polisi membelah ruyung yang sekarang ini menikmati sagunya. Bapak saya polisi sulit loh ya. Tapi alhamdulillah bapak saya polisi sejati lah. Yang kita tengok ke belakang ini Bang Iman, betul ya. Kalau ada salah itu oknum. Ya. Kalau yang pelayan ada juga polisi yang baik. Itu memang itu tugasnya polisi itu. Dia harus berbuat baik, memang dia digaji. Ya, sekarang gaji polisi itu tinggi. Nah, fasilitas polisi pun lengkap sekarang. Tengok aja kadang-kadang untuk parkir mobil aja, mobilitas polisi di polsek-polsek udah payah. Ya. Jadi ini kejadian-kejadian kebelakangan. Ada apa dengan presisi Kapolri ini? Harus ditinjau ulang. Ada perlawanan kayaknya dari bawah ini. Ya. Contoh ya, Kapolri kita punya moto presisi. Alhamdulillah Panglima TNI adalah kita. Nah, mudah-mudahan ini. Tapi saya tengok hari-hari harusnya Kapolda harus berani. Coba umumkan berapa yang di PTDH setiap polda-polda di Republik ini. Artinya ada produk gagal teman-teman di sini. Harus diapakan lagi, ditingkatkan lagi. Kalau saya lihat 6 bulan itu kurang matang, tambah lagi, ya, gitu. Jangan kita memproduksi polisi gagal. Hari-harinya kita begini dipertontonkan, itu aja. Terus saya, makasih. Baik, terima kasih Pak John Veto dari Batam Kepri. Bang Elman, pelapor kita pada pagi hari ini semuanya menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja polisi. Bahkan seorang anak polisi seperti Pak John Veto saja mengakui bahwa ada kekurangan dalam tubuh polisi pada saat ini. Bang Elman, tapi apakah memang kesannya sudah tidak ada lagi polisi yang baik? Pasti ada kan polisi yang profesional menjalankan tugasnya dengan baik. Begini, Bung Egan ya. Kalau polisi baik, itu emang tugas polisi.
polisi berprestasi, itu tugas polisi. Melayani yang baik, itu memang tugas pokoknya kan gitu kan. Jadi mestinya para pemimpin Polri tidak boleh berlindung mengatakan, ya masih banyak polisi yang berbuat baik katanya kan. Iya. Nah, kalau banyak polisi yang berbuat baik, ya bagus. Memang itu tugas dia gitu kan. Ya masa tugas polisi berbuat tidak baik? Iya. Aneh kan? Nah, persoalannya sekarang ketika ada anggota polisi yang tidak bisa melayani, itu akan dicatat. Itu yang akan diviralkan kan gitu kan. Itu yang menjadi keprihatinan kita. Kalau prestasi yang baik, ya kita bersyukur. Dan itu untuk itu dia digaji kan gitu kan. Untuk itu dia dibayar. Jadi saya tidak setuju kalau polisi selalu beranggapan masih lebih banyak. Betul. Ya kalau memang sudah lebih banyak yang buruk, ya kiamatlah dunia ini kan gitu kan. Jadi kalau pendapat saya, memang ketika ada, ya selama ini kan ada anggapan polisi yang baik hanya 2, dia bilang gitu kan. Ya Pak Hugeng, ya polisi tidur, ada lagi patung polisi kan gitu kan. Nah ini kan pernyataan-pernyataan seperti ini kan mestinya harus menjadi pukulan kepada mereka. Pak Hugeng kan sudah lama almarhum. Polisi tidur kan bukan bernyawa kan, apalagi patung kan. Nah sekarang polisi yang bernyawa ini, yang masih bertugas inilah yang mestinya harus tahu diri kan gitu kan, berbuat baik. Jadi seringkali kan begini, bagaimana orang tidak marah, bagaimana orang tidak kesal, ketika dia melaporkan kehilangan rumah, ada maling ke rumahnya, lapor polisi kan gitu kan. Tunggu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tidak ada kabar berita gitu kan. Itu kan menyakitkan kan. Menyakitkan. Ini terjadi kepada, ada dulu pernah saya dengar ada kawan di salah satu tempat lah, 4 tahun yang lalu. Begitu. Hilang semua, lapor, datang polisi mereka, tak. Habis itu sudah 4 tahun sehingga hari ini nggak ada kabarnya, tidak ada kabarnya gitu. Nah ini yang membuat rakyat marah. Ada dong progresnya. Katakanlah sekali 2 minggu, sekali sebulan harus ada laporan petugasnya kepada masyarakatnya. Ini loh, kita sedang melakukan ini, hambatannya masih begini, sedang kita kejar begini. Ini enggak, bertahun-tahun tidak ada laporan. Kan itu terjadi kasus Ibu Lydia, pengalaman dia ketika anaknya katanya diperkosa oleh bapak aslinya kan gitu kan. Dan alat polisi, lagi-lagi polisi selalu mengatakan alat buktinya tidak cukup. Selalu berlindung di situ. Jadi contohnya banyak begitu ya Bang Elman? Banyak contoh. Baik, Bang Elman kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali lagi bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang Elman, kalau kita bicara sekarang mengenai pengawasan Bang ya, di era media sosial pada saat ini, kemajuan teknologi informasi, apakah ini artinya sebetulnya kita sebagai masyarakat biasa ini memiliki senjata yang lebih banyak untuk bersama-sama mengawasi kinerja dari Polri, ketika kemudian misalnya untuk mencegah atau bahkan untuk bercerita mengenai pengalaman kita berurusan dengan polisi. Bagaimana Bang Elman? Ya, sebetulnya kan begini Bung Egan ya. Kan di internal polisi kan sebetulnya ada 2 unsur pengawasnya kan. Ada Irwasum, satu Propam kan. Harapan kita tadinya baik Propam maupun Irwasum ini kan sebetulnya kan cukup memadai lah mestinya untuk mengawasi semua apapun kegiatan tingkah laku negatif maupun positif daripada anggota polisi kan. Tapi faktanya kan jebol juga kan. Faktanya kan kayak misalnya kejadian terbaru di Pulau Gadung misalnya kan. Ada ibu melaporkan ketika dia ngambil uang di ATM dirampok kan. Dia lapor malah suruh pulang. Kan begitu kan. Nah, ini kan kok ada yang lapor hilang kok disuruh pulang. Mudah-mudahan tidak dimarahin ya. Mudah-mudahan kan. Padahal sebetulnya kan ibu itu kan mengharapkan ada empati lah. Empati daripada petugas polisi. Ini kan tidak. Nah jadi
Kenapa ini bisa terjadi? Karena menurut saya sih pengawasan internal tidak cukup. Kalau ada pengawasan internal cukup, ini kan bisa terpantau kan? Iya. Terpantau, ada CCTV-nya, ada di situ, ada yang kan nggak mungkin hanya seorang yang ada di situ kan pasti ada yang mendampingi kan. Kan bisa kan, kenapa komandan? Ibu itu kenapa? Kan dijelaskan. Oh jangan, kita harus lakukan begini gitu kan. Nah, jadi komandan juga tidak mengawasi. Jadi inilah yang saya mau katakan, untung ada medsos. Kalau tidak ada medsos seperti selama ini, apapun yang dilakukan di kantor polisi sana, orang tidak berani ya kan, takut. Itu tadi lapor kambing, sapi hilang kan gitu kan. Ada yang bilang ayam bahkan harusnya. Bahkan lapor ayam bisa apa? Bisa lembu yang hilang kan gitu kan. Nah ini kan orang takut dan orang, aduh udah dah, percuma dah. Dan kan, ayo kita adukan ke polisi, ada itu lagi katanya. Udah dah. Nah, ketika ada medsos, ada tagar, meluas, langsung menyebar, percuma lapor polisi, no viral, no justice. Ini nih. Nah, menurut saya sepanjang tagar ini masih tetap eksis, itu artinya polisi belum berubah. Tapi sekarang masih ada harapan nggak, Bang Elman? Kita masih bisa berharap tidak kemudian polisi profesional dan simpatik itu bisa terwujud dengan keadaan seperti saat ini, Bang Elman? Saya sih melihat begini, keterbukaan Kapolri sekarang ini, saya bisa berharap banyak. Artinya, tadinya saya pikir Kapolri ini akan defensif kan? Oh enggak, itu oknum. Orang masih bagus. Nah, ketika Kapolri sekarang ini mengatakan itu benar, saya akan meminta kepada seluruh anggota Polri menjadikan itu untuk introspeksi dan penindakan tegas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran itu harus lebih sering terbuka. Misalnya kan kayak yang pelanggaran Pulau Gadung kemarin. Ketika katanya mau dipindahkan, sebetulnya kan tidak cukup hanya demosi kan gitu kan. Nah sekarang dia harus diumumkan kemana dipindahkan. Jangan-jangan yang dipindahkan persis 1 meter dari dari arah Polda Metro Jaya. 1 meter ke timur, ke barat dan selatan. Jadi maksud saya, kedua, saya harapkan Kapolri supaya diberikan aturan. Setiap ada lapor tindak pidana, harus ada progres. Progres kepada yang melaporkan, supaya ada kepuasan. Kalau sulit, di mana sulitnya? Kalau lambat, di mana lambatnya? Dijelaskan semua. Dijelaskan, jangan dibiarkan 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun, 10 tahun hilang lenyap. Nah, sehingga orang curiga. Mudah-mudahan ini jangan-jangan 86 katanya. Ini sekali lagi saya katakan, saya berharap banyak Kapolri yang sekarang ini mampu mengatasi ini. Tentu tidak seperti membalik telapak tangan. Kita berharap banyaklah kepada Kapolri yang baik. Itu harapan kita bersama. Terima kasih Bang Elman telah bersama kami pada pagi hari. Selamat pagi Bang Elman. Ya pemirsa, tentu saja omongan saja belum cukup. Publik menantikan perubahan perilaku yang nyata dari jajaran kepolisian mulai pusat hingga daerah pelosok. Mudah-mudahan akan tiba saatnya tiap korban kejahatan melapor ke polisi dengan keyakinan membuncah bahwa kasusnya akan terungkap. Bukan takut diabaikan, diperas, dicibir, apalagi dilecehkan. Terima kasih pemirsa Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV.